Aku adalah mahasiswa semester akhir dan sebagai syarat kelulusanku, aku ditugaskan untuk membuat skripsi. Tapi dikarenakan aku tidak pernah menulis sebelumnya, maka aku sangat kesulitan dalam hal literasi. Dan ternyata bukan hanya aku. Menurut data UNESCO, minat literasi Indonesia berada di peringkat kedua, paling bawah, dengan minat hanya 0,001%. Ya, Anda tak salah dengar. Hal ini berarti dari 1000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Dan Aceh ternyata berada di peringkat 17 dari 34 provinsi yang mempunyai minat literasi dengan skor sekitar 66,64 poin. Dan biasanya skor yang di atas 50 menandakan bahawa adanya minat literasi, namun perlu dorongan agar bisa lebih tinggi lagi. Dan cara meningkatkan literasi yang paling mudah, murah dan juga relevan bagi kita Gen Z ini iaitu dengan literasi digital. Apa sih itu literasi digital? Jadi literasi digital adalah kemampuan menggunakan media digital, alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat dan mengkomunikasikan konten atau informasi dengan bijak dan sesuai konteks. Atau simpelnya kayak ini, kita kan punya HP. Biasanya kita ngapain sih? Main game, scrollingan. Ya, sekarang kita bisa memanfaatkan HP ini untuk meningkatkan literasi kita. Bagaimana caranya? Ya, contohnya gini. Bagi yang ingin ngembangin bahasa Inggris, kalian bisa memanfaatkan aplikasi Ome TV untuk bisa berbicara dengan orang asing. Ataupun kalian yang hobi scrollingan, kalian bisa memanfaatkan sosmed itu untuk mengupdate berita-berita viral yang saat ini. Atau yang ingin mengupgrade skill ataupun ingin mempelajari suatu pelajaran, kalian bisa melihat tutorialnya di YouTube. Dan bahkan aku, untuk membantu tugas perkuliahan, aku sering menggunakan AI ChatGPT. Yang intinya, untuk meningkatkan literasi, kita tidak selalu harus membaca. Kita juga bisa melakukan pendekatan lain. Tapi, kita tidak boleh sembarangan dalam menggunakan teknologi sebagai sumber informasi. Dikarenakan ada 4 pilar utama literasi digital yang wajib kita ketahui. Apa saja itu? Kecakapan digital adalah kemampuan untuk mengoperasikan alat digital, menggunakan aplikasi, dan memanfaatkan internet sebagai sumber informasi dan alat belajar. Dengan kecakapan digital ini, kita bisa memperoleh informasi atau bahkan menghasilkan informasi dengan secara efektif dan juga efisien. Seperti halnya ceritaku dalam memanfaatkan ChatGPT untuk tugas perkuliahanku, yang dulunya aku perlu waktu berjam-jam untuk mencari referensi yang tepat, sekarang hanya butuh beberapa menit saja. Kemudian pilar yang kedua yaitu etika digital. Seperti halnya dunia nyata, di saat kita berselancar di dunia maya juga kita harus menjaga etika. Seperti menghormati orang lain, tidak mengumbarkan kebencian, dan tidak menyebarkan informasi palsu. Karena itulah, meskipun aku bisa dengan mudah mendapatkan referensi dengan bantuan ChatGPT, tapi aku juga harus memastikannya di sumber referensi yang asli. Dan sekarang sangat mudah sekali untuk mendapatkan sumber informasi aslinya. Kalian bisa mendownload file PDF-nya, atau kalian bisa meminjamnya. Karena banyak perpustakaan sekarang yang sangat mudah diakses. Seperti contohnya perpustakaan di Pidijaya. Perpustakaan di Pidijaya menyediakan website yang berisi katalog-katalog buku yang bisa kita pinjam. Jadi kita bisa memeriksa ketersediaan buku terlebih dahulu sebelum kita datang ke perpus. Pilar yang ketiga yaitu budaya digital. Budaya digital adalah cara kita menggunakan teknologi dengan bijak dan juga positif, sambil tetap menjaga nilai, norma, dan juga kebiasaan yang baik. Bingung? Ya, aku juga awalnya bingung. Tapi yang intinya, kita baru disebut sebagai pelaku budaya digital ketika kita memberikan informasi, baik itu seputar nilai ataupun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Seperti halnya pemerintah Pidijaya, mereka menyelenggarakan lomba literasi untuk mengajak masyarakat menyebarkan informasi-informasi yang penting dan juga positif tentang literasi. Dengan begitu, peserta tidak hanya belajar, mereka juga membantu untuk membangun budaya literasi di masyarakat, baik itu dengan cara membaca atau bahkan memanfaatkan teknologi sebagai sumber informasi. Pilar ini sangat penting untuk menjaga informasi pribadi kita dari segala ancaman-ancaman yang ada di dunia maya. Kalian pernah nggak dikirimi link yang nggak jelas yang menawarkan hadiah ataupun paket internetan gratis? Nah, ini adalah salah satu modus daripada pencurian data. Oke, sebagai penutup, aku menyarankan kepada kalian untuk menerapkan keempat pilar literasi digital ini.
bukan hanya untuk negara, bukan hanya untuk masyarakat, tapi ini untuk kebaikan kalian sendiri, iaitu untuk menambahkan value di dalam hal literasi. Saya Syafiq dan sampai jumpa di video selanjutnya.